adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Delvi dan Kak Desi di acara Jam Kids. Adik-adik, kali ini kita mau masuk ibadah. Sebelum masuk ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Acara pagi hari ini kami diberkati. Kami mau ibadah bersamamu Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, biar semangat kita bikin gerakan yel-yel dulu nih. Yuk Kak Desi, kita gerakan Jam Kids. Dimulai ya. Jesus, you are my protector. Wah, sekali lagi deh biar semangat nih ikut pujiannya. Ayo Kak Desi. Ayo. Jesus, you are my protector. Nah, adik-adik udah semangat nih. Kita pujian pertama ya adik-adik, yaitu kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kita masuk ke pujian yang kedua, yaitu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
Tuhan senang. Nah, adik-adik, kita udah masuk ke firman Tuhan. Teduhkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi lagu pujian, Janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik, kita masuk dalam doa untuk firman. Tuhan, kita akan masuk ke firman Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Semoga kami memahami firman-Mu dan berguna untuk kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siapa yang udah siap? Katakan amin. Wah, masih loyo.
Sekali lagi. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan amin. 1, 2, 3. Nah, keren. Oke, hari ini kakak mau cerita orang kaya lagi. Crazy Rich. Wow, kaya banget. Bayangin. Kalau kita nih, rumah kita, samping tetangga rumah, belakang rumah orang. Nah, ini orang, samping kanan kiri belakangnya, itu garasi speedboat. Keren nggak? Keren. Kalau kita nih sore nih, main sama tetangga paling main sepeda. Kalau waktu kakak kecil dulu main gundu, main kelereng. Dia mainnya speedboat sama tetangga. Bayangin, maklum lah, orang kaya beda. Dia punya mobil. Ya, kalau kita standar umumnya mobil paling ya kamu tahu kan lah ya, merek itulah ya. Boleh sebut merek kan? Oke lah. Katakanlah ya paling Avanza, Innova dan sejenisnya lah ya. Mobil-mobil begitu ya. Dia, lihat. Lambo. Beda. Pintunya beda dibukanya. Lexus. Beda. Orang kaya. Beda dong. Nah, kita kan kalau makan malam gitu ya. Di rumah gitu ya. Wah, mbak masak ini. Ya paling banter mamah bantuin deh. Kalau orang kaya, chefnya suruh datang. Masak di rumah. Beda, bos. Chef terkenal nih. Misalnya di hotel, apalah katakanlah hotel tertentu gitu ya. Suruh datang. Beda. Dia yang masak di rumah. Emang kita makan ke restorannya. Orang kaya mah chefnya suruh datang. Beda. Orang kaya. Beda. Kalau papanya pergi meeting, macet-macetan. Kalau kita kan macet-macetan nih. Lewat tol, lihat Waze, lihat Maps. Wah, kita kalau ke sini 40 menit. Kalau lewat alternatif jalan sini 45 menit. Beda kalau orang kaya. Heli coy. Beda. Nggak ada macet-macetan. Naik ke helipad ke satu tempat. Paling 5 menit sampai. Orang kaya beda. Katakanlah namanya si Kevin. Orang kaya beda. Si Kevin mah. Gitu ya. Crazy Rich beda. Tapi nih, yang kakak senangnya, orang tuanya itu mendidiknya sangat tegas. Suatu ketika, Kevin pengen beli, terbalik. Mau beli iPad. Dia seneng banget sama nih iPad nih kurang lebih nih. Aduh. Waktu makan malam gitu ya, dia ngomong sama papanya. Dad. Wah, orang kaya ngomongnya gitu dong. Dad. Aku suka nih. Mau beli. Tolong dong cariin. Langsung. Menurut kalian, apakah langsung dibeliin sama papanya? Apakah papanya langsung googling gitu ya? Di mana tempat menjual atau online gitu ya? Langsung dibeliin kah? Ternyata enggak. Papanya bilang, Kevin, kalau kamu mau hidup lebih enak, mau main lebih nyaman, kamu cari sendiri. Kamu kumpulin uang jajan, tabung. Bayangin. Papanya, aduh, udah dah. Kayaknya, udah bukan kaya lagi. Kaya banget. Itu tinggal telepon pembantunya aja mungkin suruh beliin di mana gitu ya. Itu mah udah gampang banget. Tapi papanya tegas tadi. Kalau kamu mau hidup lebih enak, mau lebih nyaman, mau main, tabung, cari sendiri. Bahkan pernah papanya ngomong ke Kevin. Kevin, ini mobil, ini rumah, semua kekayaan bukan punya kamu. Kamu jangan bergantung sama ini semua. Bayangin.
Kalau kamu mau hidup seperti papa hari ini, kamu harus kerja lebih keras dari papa. Jangan sekali-kali kamu minta ini buat kamu. Bayangin. Papanya sangat tegas mendidik dia supaya dia mandiri. Bayangin, mau beli ini aja nih yang nggak ada nilai apa-apanya sama papanya nih, disuruh nabung. Ya udahlah. Oke papa, makasih ya. Nggak mungkin berani marah Kevin kan. Wah, bisa ditelan sama papanya kalau dia marah, ya kan? Bisa dimasukin perut lagi nih sama mamanya nih dia marah. Gitu ya. Oke, makan gitu ya. Makannya steak gitu ya. Orang kaya nih, orang kaya, bayangin kan. Udah makan selesai, sampai di kamar dia mikir, aduh, gua minta ini aja susah banget sini. Kan biasa kita gitu kan. Kalau minta sesuatu gitu ya sama orang tua, waduh nggak dikasih. Wah, udah dah. Keluar nih, emosi kita muncrat semua darah-darah kita tuh kan. Udahlah, pokoknya gitulah. Tapi dia cooling down, dia tenang. Oke. Didikan papa sangat baik. Karena abis makan steak mungkin pikirannya udah mulai tenang gitu ya. Oke, kita nabung. Jadi si Kevin tuh kalau dapat uang jajan dari papanya, dia tabung tuh di celengan. Masukin gitu ya. Sampai sekian waktu dia cek, wah ternyata harganya katakanlah misalnya 15 juta misalnya ya. Dia buka celengannya. Duit yang dia tabung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini dibuka mungkin ya. Ternyata singkat cerita cukup duitnya. Jadi dia menanti sekian lama, akhirnya dia bisa beli. Yes, seneng banget dong. Dengan usaha sendiri kan, maksudnya nabung gitu ya. Dia mengurangi jajan di online misalnya gitu ya. Pokoknya dia sedikit mengurangi pengeluaran dia deh ya. Akhirnya dia bisa beli. Walaupun kayaknya ya biasa aja ya, kalau buat orang kaya tuh biasa aja. Tapi karena papanya sangat tegas mendidik dia, akhirnya dia bisa beli. Oke, duitnya udah kekumpul, dia beli. Dia pergi ke satu pusat perbelanjaan, mall lah katakanlah, zaman now sebutnya mall. Ke mall, dia pergi, set, dia beli. Wih, seneng. Wah, pas duitnya cukup nih. Wah, aku suka banget nih. Yeay! Gitu dia pulang, dia download gitu ya. Permainan atau apalah itu semua di-download yang dia perlu. Beberapa bulan kemudian, biasa, orang kaya kalau makan malam kan tadi apa? Chefnya dipanggil kan? Ke rumah. Keren. Makan malam, enak nih, mantap. Kumpul lagi mereka, sekeluarga, papa, mama, Kevin kan. Lagi makan enak-enak, selesai makan, biasa kan kita kalau makan di keluarga kan pasti ada ya 1-2 hal yang kita ngomongin gitu ya sama orang tua kita kadang-kadang. Ya mungkin bercanda atau apa gitu ya. Selesai itu semua, papanya Kevin ngomong, Vin, kemarin iPad-nya mana? Ada, Pak. Kenapa, Pak? Bagus ya, Pak? Bagus. Boleh nggak buat Papa? Hah? Papa kan bisa beli. Enggak. Itu iPad buat Papa aja. Bayangin. Dia minta disuruh nabung. Udah nabung sekian waktu, sekian lama. Diminta sama papanya coba. Aduh. Udah mengurangi beli makanan online, udah mengurangi beli mainan, duitnya ditabung sekian lama. Dia mengurangi kenyamanan, udah beli iPad yang dia suka. Diminta sama papanya. Ayo, menurut kalian dikasih nggak nih? Ternyata begitu papanya selesai ngomong, langsung dia ke kamar. Dia keluarin, ini Pak, buat Papa. Wih, keren. Coba kalau kalian. Begitu nggak? Ya mungkin ada yang begitu. Ada yang langsung dikasih gitu ya. Ini Pak. Ada juga yang mungkin ngegrundel.
Dalam hati aja nih, pasti kalian nggak ngomong sama papa, pasti nggak berani. Dalam hati nih, dalam hati ya. Udah gua minta dulu, nggak dibeliin. Gua kumpulin uang jajan udah sekian lama nih, gua tungguin. Sekarang dia minta. Mungkin ada yang ngomong begitu. Tapi si Kevin nggak begitu. Langsung diambil kasih, set. Nih Pak, ambil aja Pak. Keren. Nah sama nih. Kakak mau cerita satu tokoh Alkitab yang kaya banget. Kaya lah. Disebut Bapak orang Israel. Atau yang kita kenal biasa waktu kita kecil diceritain sama kakak sekolah minggu, Bapak Abraham. Kaya kan? Dia menanti anak itu lama sekali. Baru dia punya anak. Singkat cerita dia punya anak di usia 99 dan lahir di usia 100 tahun. Bayangin. Lama banget. Udah kakek-kakek baru punya anak. Seneng banget. Wah. Ada anak seneng. Nanti kakak susah cerita ini gimana rasa senengnya ya. Nanti mungkin kalian bisa diskusi sama orang tua gimana senengnya itu. Gitu ya. Bercanda gitu ya kan. Ya ada mainan. Kalau kakek-kakek kan ada mainan gitu ya. Anaknya lucu, ntar dia ngompol, digendong ngompol basah semua gitu. Wah lucu deh, pokoknya ada keceriaan di dalam rumah Abraham. Wah, dia belajar jalan gitu ya, jatuh bangun lagi, ketawa-tawa gitu. Pokoknya seru deh. Sampai dia bocah gitu ya, sampai dia, bukan bocah, meranjak, berjalan, terus belajar makan gitu ya. Singkat cerita, Tuhan ngomong nih sama Abraham. Hai Abraham. Itu mungkin bahasa Tuhan begitu mungkin ya. Kakak cuman kasih gambaran. Hai Abraham. Waktu berdoa dia dengar. Ya Tuhan. Singkat ceritanya diminta anaknya sama Tuhan. Gitu ya. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin udah anak kamu buat aku aja. Bayangin, si Abraham menanti itu anak berapa tahun? 99 tahun. Bayangin, udah lahir, diminta sama Tuhan. Itu buat aku aja, gitu ya kurang lebih. Nah, balik lagi. Menurut kalian nih, dikasih nggak? Udah sekian tahun menanti, menunggu, berusaha, begitu dapat lagi seneng-senengnya nih diminta. Apa jawaban Abraham? Seperti si Kevin tadi, langsung dikasih, set, langsung dikasih. Kenapa begitu? Yang pertama, Abraham itu lebih taat kepada Allah, Bapaknya. Jadi apapun itu kalau udah perintah dari Tuhan itu tidak bisa tidak. Yang kedua, poin pentingnya, apapun itu yang ada di dunia ini, sekali lagi, apapun itu yang ada di dunia ini tidak bisa mengikat kita. Apapun itu, siapapun itu, tidak bisa mengikat kita atau merusak hubungan kita dengan Bapa kita. Nah, adik-adik semua, kalau kita yang pertama tadi tidak taat terhadap perintah Tuhan, tentunya perintah Tuhan tuh ada di Alkitab lah, kamu bisa baca, gitu ya. Apa aja itu. Nah, yang kedua, kalau kita masih suka sama hobi kita atau gadget atau apapun itulah yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang bisa merusak konsentrasi kita dengan Tuhan, nah itu sedikit banyak kita mulai tinggalkan. Bukan berarti kita hidup sembarangan, nggak punya apa-apa. Bukan ya.
Tapi dengan apa yang kita miliki, itu kita tidak terikat. Atau hati kita tidak melekat. Mau main boleh, mau nggak main boleh. Mau punya gadget boleh, nggak punya juga it's okay. Mau punya handphone yang gimana pun itu nggak masalah. Gitu ya. Oke teman-teman semua, ini kayaknya agak berat nih kakak sampaikan, agak berat. Karena apa ya, susah banget nih kita lakukan nih, termasuk kakak juga susah banget nih. Apalagi kalau punya sesuatu yang baru gitu ya, itu bisa kadang-kadang kita bisa terbawa mimpi gitu ya. Kalau waktu kakak kecil mungkin kalau kakak punya mainan baru, kakak mungkin bawa itu di sebelah bantal kita gitu ya. Kayaknya kita melekat, tidak bisa lepas dari barang itu. Tapi dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kita belajar tuh. Waktunya berdoa nih ya. Kita udah biasa doa misalnya pagi gitu ya. Nah, itu gadget kita itu jangan mengganggu. Jadi kalau pagi-pagi itu ya, jangan langsung buka. Waduh, ada apa nih? Ini ada apa nih? WA nih, ada siapa yang WA gua nih? Kurang lebih gitu ya. Kayak orang ini banget kita, kayak orang penting banget lah. Tapi kita pagi itu lebih baik kita berkomunikasi sama Tuhan. Begitu ya teman-teman. Oke, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Yuk, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, di mana kami belajar kesetiaan seperti Abraham ya Tuhan. Biar cerita ini tertanam di hati kami, dan kami melakukan dengan baik. Kalau sebentar kami akan berpisah, tibakan kami minggu depan, untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu melalui acara online ini. Berkati semua kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi. Kali ini kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini di Roma 5 ayat ke-19b. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang akan menjadi orang benar. Diulang, Roma 5 ayat 19b. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang akan menjadi orang benar. Dihafal ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berbunyi, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 yang berbunyi, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas yang lain. Semoga aktivitas kami menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.